Simposium kedua akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ilmalita, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Ilmalita merupakan kardiologis dari Universitas Indonesia, merupakan lulusan Universitas Indonesia, lulusan dokter umum lulusan Universitas Indonesia pada tahun 1970 dan merupakan lulusan menempuh pendidikan dokter spesialis kardiologi dan pembuluh darah di Universitas Indonesia juga pada tahun 1985. Sekarang beliau merupakan staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, serta merupakan functional medical staff di Antam Medical Hospital dan Jakarta Heart Center. Beliau juga pernah mengikuti training di St. Vincent Hospital di Sydney, Australia pada tahun 1990 dan tahun 1991. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Dr. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, teman sejawat yang saya hormati. Pagi ini kita akan membawakan topik pulmonary hypertension. Dan untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai moderator di sini. Dan sebagaimana kita ketahui, pulmonary hypertension ini akhir-akhir ini banyak kita temui, sehingga kita harus memperdalam mengenai diagnosis dan tata laksananya. Dan kita mungkin ini disebabkan oleh karena kemajuan teknologi untuk mendiagnosis dan juga kemajuan dalam tata laksana penyakit kardiovaskular yang mendasari terjadinya keadaan ini. Dan pembicara kita di sini ada dua orang, ya. Pembicara pertama adalah Dr. Amiliana Susanto, SPJP konsultan. Ininya, ya. Dr. Amiliana ini adalah staf pengajar di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Indonesia. Dr. Amiliana ini adalah tamatan daripada Universitas Indonesia, baik dalam bidang kardiologi maupun sebagai dokter umumnya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan meminta Dr. Amiliana untuk menyampaikan topiknya, yaitu berupa current diagnosis and treatment, current diagnosis of pulmonary hypertension in clinical practice. Silakan Dr. Amiliana, waktunya 20-25 menit. Terima kasih Dr. Irma atas perkenalannya dan terima kasih Dr. Lumongga juga. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara di sini dan saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai current diagnosis of pulmonary hypertension in clinical practice. Dan saya tidak punya interest di sini, no disclosure. Tujuan saya sebetulnya sederhana saja untuk presentasi ini adalah untuk meningkatkan awareness dan pengetahuan mengenai hipertensi pulmonal agar kita bisa melakukan manajemen lebih awal dan tentu saja dengan manajemen lebih awal kita akan mendapatkan outcome yang lebih baik. Kita ketahui bahwa pulmonary hypertension itu merupakan penyakit yang progresif yang disebabkan karena peningkatan tekanan dari arteri pulmonal. Dan pH ini punya banyak bentuk, punya banyak penampilan, dan merupakan penyakit yang kompleks. Kemudian, seperti tadi telah disebutkan bahwa mendiagnosisnya susah.
Bahkan 21% itu diagnosis baru bisa ditegakkan 2 tahun setelah simptomnya timbul. Selain mendiagnosisnya susah, kita juga susah untuk mencari etiologinya, kita juga sulit untuk memanage-nya, karena memerlukan multidisciplinary approach. Itu yang penting, multidisciplinary approach itu adalah kuncinya, dan outcome-nya yang kurang baik. Saya akan, poin discussion kita adalah sedikit mengenai hemodynamic dan klasifikasi, kemudian bagaimana mendiagnosis secara clinical practice, karena saya tahu teman-teman di sini banyak yang GP, dan bagaimana mengidentifikasi grup dengan yang high risk. Nah, saya mulai dengan kasus. Seandainya ada seorang pasien datang ke klinik kita dengan keluhan utama sesak nafas, nafas pendek, cepat capek, lemah, lemes, dan tungkainya bengkak. Apa kira-kira yang bisa kita pikirkan? Jadi sebetulnya kita bisa memikirkan ini apa aja, it could be anything. Ya, itu bisa, soalnya keluhannya nggak spesifik sama sekali. Kemudian itu bisa saja bukan apa-apa. Mungkin sekarang kan ada istilahnya perlu self-healing, pasiennya perlu self-healing saja. Atau it could be something. Jadi something karena kita sekarang lagi bicara tentang pulmonary hypertension, mungkin ini pulmonary hypertension. Saya akan mulai dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Seperti kita ketahui bahwa dalam badan kita ada 2 sistem sirkulasi yang berjalan secara serial, yaitu sistem sirkulasi sistemik, ya, yang ke seluruh tubuh, dan sistem sirkulasi pulmonal. Keduanya mempunyai sifat yang berbeda. Di sistem sirkulasi sistemik tekanannya tinggi, resistensinya tinggi, sedangkan sirkulasi pulmonal tekanannya rendah dan resistensinya rendah. Nah, kalau ada hipertensi pulmonal, maka akan ada peningkatan tekanan di arteri pulmonal. Apa saja hal yang bisa menyebabkan peningkatan itu? Adalah yang pertama, penyakit jantung kiri. Penyakit jantung kiri ini bisa katupnya, bisa miokardnya bisa karena kardiomiopati, bisa karena coronary artery disease, dan ini menyebabkan peningkatan tekanan di ruang jantung sebelah kiri, sehingga meningkatkan tekanan di vena pulmonal, akhirnya mundur ke belakang, ke pulmonary vascular bed, ke pulmonary arterial. Yang berikutnya adalah peningkatan tekanan akibat kelainan di jaringan paru, pulmonary disease, pulmonary tissue disease. Nah, ini yang tadi disebut grup 2, yang ini disebut grup 3. Nah, peningkatan kerusakan tisu di paru ini juga akan meningkatkan tekanan di pulmonary vascular bed dan akhirnya mundur ke belakang, menimbulkan tekanan yang tinggi di arteri pulmonal. Selanjutnya adalah kalau tadi tisunya, ini adalah ada tromboemboli di dalam pembuluh darah kecil-kecil di jaringan paru. Nah, ini juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan atau resistensi di vaskular paru, mundur ke belakang sehingga menimbulkan adanya tekanan yang tinggi di arteri pulmonal. Dan berikutnya ada faktor-faktor yang lain yang jarang disebutkan, ini karena faktor imunologi, faktor hematologi. Nah, yang penting di sini adalah satu hal, tekanan arteri pulmonal ini meningkat, pH ini karena arteri pulmonalnya sendiri meningkat. Jadi ini gara-garanya sumbernya adalah dari sini. Nah, di sini adalah kita berikan nama masing-masing. Ya, ada grup 1 yang pulmonary artery pulmonal arterial hypertension, ada yang grup 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari segi hemodinamik, kita bisa membaginya menjadi prekapiler. Prekapiler ini yang sebelum kapiler, ini gambaran lain ya, diagram skematik lain, prekapiler dan postkapiler. Postkapiler setelah kapiler. Nah, yang postkapiler seperti tadi, yang karena left heart problem atau grup 2. Di sini tekanannya meningkat di ruang jantung sampai di pulmonary vein. Kita bisa menandai dengan adanya peningkatan LA pressure atau wedge pressure. Ya, ini angkanya. Kemudian kalau prekapiler, di daerah postkapilernya rendah tekanannya, wedge pressure-nya lebih rendah daripada 15. Tapi prekapiler ini ditandai dengan pulmonary vascular resistance yang tinggi, lebih dari 3 Woods unit, dan disebabkan karena pH grup 1, karena arterialnya,
atau lung disease, atau CTEP, dan karena hal yang lain. Ya, ini adalah hemodinamik yang penting untuk membedakan antara prekapiler dan postkapiler. Nah, ini adalah klasifikasi terbaru dari PH Group 1, yaitu pulmonary arterial hypertension. Yang paling sering kita jumpai di sini adalah congenital heart disease, akibat associated with congenital heart disease. PH Group 2, tadi yang telah saya jelaskan, karena penyakit jantung di sebelah kiri. PH Group 3 karena lung disease, ya, termasuk di sini COPD dan OSA, sleep apnea syndrome. Kemudian karena grup 4 karena chronic thromboemboli, grup 5 karena macam-macam faktor yang lain, ada hematological, immunological, systemic disorder. Nah, kalau kita lihat sebarannya, yang paling banyak sekali adalah yang grup 2 karena penyakit jantung. Ya, karena penyakit jantung sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah karena lung disease, grup 3. Tapi sebetulnya yang penting adalah kita mendeteksi penyakit pasien-pasien dengan pulmonary arterial hypertension. Nah, PAH ini bagaimana sih kita dapetinnya? Dengan menyingkirkan yang besar-besar ini dulu, ya. Nah, kenapa kita perlu untuk membedakan masing-masing etiologinya tersebut? Ini karena tiap-tiap etiologi ini mempunyai strategi manajemen yang berbeda dan prognosisnya juga berbeda. Misalnya pada pasien dengan PH yang berhubungan dengan penyakit lain, ya. Nah, ini yang di treatment adalah underlying disease-nya. Misalnya karena penyakit jantung, ya penyakit jantungnya di-treat supaya pH-nya teratasi. Atau karena penyakit parunya diatasi, penyakit imunologi, hematologi, dan lain-lain, ya. Nah, treatment-nya bisa berupa medical, atau treatment-nya bisa merupakan surgical atau non-surgical intervention pada kelainan-kelainan struktural yang perlu diperbaiki. Misalnya pada kelainan katup perlu diperbaiki dengan surgical atau non-surgical intervention, misalnya dengan kelainan jantung bawaan, demikian juga, ya, sama. Nah, sekarang kalau pada pulmonary arterial hypertension, kita harus mentreatment directed ke arteri pulmonalnya tersebut. Nah, nanti Dr. Chris yang akan berbicara mengenai treatment PA directed treatment tersebut. Jadi, apa itu definisi hipertensi pulmonal? Hipertensi pulmonal itu adalah min PAP yang sama atau lebih dari 25 mm Hg. Ini adalah definisi dari guideline AST 2016. Tapi pada 2019 ada World Symposium of Pulmonary Hypertension, mereka memperbaharui definisi tersebut menjadi batasannya sama atau lebih dari 20 mm Hg yang diukur pada saat pasiennya istirahat dan dilakukan dengan right heart kateterisasi. Nah, kenapa sih diturunin threshold-nya? Karena ada beberapa penelitian, dan saya ambil cuma satu ini, menyatakan bahwa PA pressure, min PA pressure yang nanggung-nanggung, yang upper normal atau yang borderline, ternyata mempunyai overall survival yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan yang normal-normal aja. Normalnya di sini 17. Ya, oleh karena itu orang-orang berpikir, lebih baik kita bisa mendeteksi lebih cepat nih kalau baseline-nya kita turunin, ya, dengan tujuan supaya mencapai outcome yang lebih baik. Nah, jadi gimana sih kita mendeteksi secara klinis? Pada pasien-pasien dengan pulmonary hypertension, simptomnya bisa sesak nafas, bisa lemes, gampang capek, bisa sakit dada juga, terus gitu bengkak di tungkai atau begah-begah di perut, batuk, dan kadang ada bahkan batuk darah, ya, dan rasa keleyengan, near syncope atau syncope. Dan tanda-tanda yang kita bisa temukan adalah elevated jugular venous pressure, JVP-nya meningkat, ada murmur, yang biasanya murmur itu dari tricuspid regurgitasi, ada P2 mengeras, bunyi jantung 2 komponen pulmonal yang mengeras, hepatomegali, dan pembengkakan. Ada juga tanda-tanda dan gejala yang disebabkan karena underlying disease-nya, ya. Nah, jadi kalau kayak begini, gimana? Bingung juga kan? Non-spesifik, keluhan dan tandanya. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan? Nah, natural course dari pulmonary hypertension itu sebetulnya adalah seperti ini. Mula-mula pada pasien at risk, punya risiko terhadap penyakit jantung atau penyakit-penyakit yang akan menjadi underlying disease-nya.
dengan berjalannya waktu kemudian timbullah komplikasi pulmonary hypertension. Ini bukan yang PAH yang idiopatik atau herediter ya, bukan ya. Nah, ini karena penyakit yang lain. Nah, sialnya kita bisa menemukan keluhan dan tanda-tanda tersebut pada stage yang lebih lanjut. Dan stage yang lebih lanjut ini udah dekat dengan mortality. Jadi kita harus berusaha aware terhadap kemungkinan pasien kita menderita pulmonary hypertension supaya kita agak mengenalinya lebih awal daripada sudah stage yang lanjut. Nah, ini adalah algoritma bagaimana kita memeriksa pulmonary hypertension. Ini adalah pasien-pasien sebelum masuk ke PH Center, yaitu ini di klinik kita ya, di rumah sakit, di poliklinik kita melihat anamnesis, symptom, sign, dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian kalau kita mencurigai adanya PH, kuncinya adalah mencurigai. Kalau kita curiga, kemudian kita kirim pasien untuk dilakukan ekokardiografi, ini adalah pemeriksaan yang utama untuk screening. Kalau misalnya low probability dari echo, kita bisa memikirkan hal lain, tapi kalau high atau intermediate probability dari ekokardiografi, kemudian pasien itu kelihatan banget merupakan kondisinya kondisi sudah right heart failure dan pasien ini berada pada high risk patient, sudahlah kita fast track aja, kita rujuk ke PH Expert Center, di mana di PH Expert Center pasien itu akan ditata laksana lebih spesifik, lebih detail, dan multidisiplin. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa hindari, keterlambatan itu bisa kita hindari kalau kita sudah mendeteksi. Atau kalau misalnya kita mau, kita evaluasi dulu pada penyakit-penyakit yang menjadi penyebab utama. Misalnya ada nggak PH grup 2, ada nggak kelainan jantung, ada nggak kelainan paru-paru, PH grup 3. Paling gampang grup 2 dan grup 3, itu yang paling banyak kita temui. Kalau kita bisa membantu men-screening, oke, misalnya 2 dan 3 tidak, tapi kita curiga ada PH, kemudian kita kirim ke PH Expert Center. Tapi kalau 2, PH grup 2 mungkin kita kirim ke kardiolog, PH grup 3 kita kirim ke pulmonolog ya. Itulah kunci dari multidisciplinary approach tersebut. Nah, saya secara singkat aja, ekokardiografi apa sih yang dikerjakan? Dari ekokardiografi kita bisa menilai atau mengestimasi kemungkinan, probabilitas dari pasien ini hipertensi pulmonal atau tidak. Ada dibagi 3, low probability, intermediate, dan high probability. Ini diambil dari, dideteksi dari tricuspid regurgitasi, saya tidak akan detail dari sini. Dan kemudian kita juga bisa melihat anatomi dan morfologi dari ruang-ruang jantung, di mana kalau PH, jantung kanannya dominan, right ventricle dilatasi, right atrium dilatasi. Ya. Setelah itu kita juga bisa melihat sekalian, apakah pasien ini ada sakit jantungnya, apakah ada kelainan katup, seperti ini mitral stenosis, apakah ada gagal jantung, ada kardiomiopati, bagaimana, apakah ada ASD, ya itu semua bisa dideteksi dengan ekokardiografi. Jadi screening pertama, selain probabilitas untuk PH, kita bisa menyingkirkan juga grup 2 PH atau grup 1 yang terkait dengan congenital heart disease. Nah, ini adalah yang paling banyak teman-teman temui mungkin, EKG dan ronsen. Tapi jadi dari ronsen kita bisa melihat segmen pulmonal yang menonjol. Tapi ronsen yang normal ini dikatakan tidak mengeksklusi kemungkinan PH. Demikian juga dengan EKG. EKG kita bisa menemukan adanya P pulmonal yang tinggi atau aksis yang ke kanan atau ada dominasi aktivitas kanan, misalnya RBBB atau RVH. Nah, tapi ini sangat tidak sensitif dan tidak spesifik. Jadi EKG ini sebagai screening tool itu perannya nggak jelas, ya. Tapi kita tetap harus tahu ke arah sana. Nah, kalau pasien sudah sampai di PH Center, nah tentu saja ini lebih sophisticated lagi. Ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter-dokter di sana, oleh tim PH. Yang paling penting adalah right heart kateterisasi. Seperti kita ketahui bahwa diagnosis dari PH itu diagnosis pastinya harus dari right heart kateterisasi. Jadi di PH Expert Center kita akan melakukan right heart kateterisasi untuk mengkonfirmasi pulmonary hypertension, dan kemudian ada beberapa pemeriksaan dengan modalitas imaging atau laboratorium dan lain-lain untuk mengevaluasi ini etiologinya PH grup apa. Tapi kadang
ada juga pH klasifikasi tidak bisa ditentukan juga. Kalau nggak bisa ditentukan juga, kita bisa mempertimbangkan trial untuk treatment, lalu kita evaluasi bagaimana perkembangan pasien dengan treatment tersebut. Jadi ini menunjukkan tidak mudah kita mendiagnosis pH dan tidak mudah menentukan klasifikasinya. Nah, terkait dengan PAH ini untuk mengantarkan nanti sampai ke tempat topik pembicaraan Dr. Kristinarti, bahwa sebelum ada pH targeted therapy, median survival pasien-pasien itu nggak sampai 3 tahun. Tapi dengan berkembangnya obat-obatan pH terapi, ini meningkatkan atau memperbaiki outcome dari pasien-pasien dengan pH. Tapi perlu dicatat bahwa pada pasien-pasien yang lebih advance, itu mereka kebanyakan tidak respon terhadap pH terapi ini. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita harus cepat mendeteksi dan cepat merujuknya. Ini adalah salah satu contoh pasien-pasien dengan awalnya functional class 3, kemudian diberi terapi. Kalau dari functional class 3 berhasil diberi terapi menjadi functional class 1 dan kelas 2, maka survivalnya akan bagus sekali dibandingkan kalau dia tetap kelas 3 atau dia turun menjadi kelas 4, survivalnya akan jauh menurun. Ini pada pasien PAH. Dan ini adalah dari subgrupnya PAH kalau congenital heart disease, ini persen survivalnya lebih baik dibandingkan idiopatik, dibandingkan portopulmonary, dibandingkan dengan PH karena connective tissue disease, dan dibandingkan PH karena HIV. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya mendeteksi etiologi dan mendeteksi secara dini, ya. Nah, untuk itu kita harus punya simpenan nih, simpenan identifikasi grup pasien-pasien grup apa ya yang harus kita curigai gitu. Ya, tentu saja terkait dengan klasifikasi tadi, grup 1 akan saya jelaskan berikutnya. Grup 2 karena valve disease, heart failure, ada heart failure dengan preserved ejection fraction, ini juga merupakan masalah tersendiri karena ini sulit dideteksi, ya. Jadi tahu-taunya dia nggak terdeteksi, tahu-taunya dia udah PH, ya. Ini juga perlu pembicaraan lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemudian penyakit paru, penyakit venothromboembolism, dan penyakit yang jarang tapi susah, ini skleroderma, hematological, immunological, dan systemic disorder. Ini adalah kalau kita ketemu pasien seperti ini, kita pikirin adanya pH. Tapi kalau kita tidak ketemu ini semua, kalau semua nggak ditemui, selalu harus menyimpan kemungkinan adanya idiopatik atau heritable pH. Jadi yang penting kita ingat bahwa salah satu diferensial diagnosis kita masukinlah pH kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang tidak ditemukan dari tadi. Nah, sekarang screening untuk specific condition congenital heart disease ini PAH grup 1, tapi PH grup 1 ini associated with congenital heart disease, jadi ada penyebabnya. Ini ada 4 subgrup. Eisenmenger syndrome, ini adalah penyakit yang sudah terlanjur, sudah ada pulmonary vascular disease, mulainya dari left to right shunt atau systemic to pulmonary shunt yang sudah terlambat sehingga pulmonary vascular disease timbul, resistensi vaskular tinggi, tekanan di kanan melebihi kiri sehingga shuntnya berubah dari kanan ke kiri dan kita sebut Eisenmenger syndrome, pasiennya cyanosis. Kemudian yang kedua, belum sampai Eisenmenger syndrome. Yang ketiga, lesi-lesi misalnya ASD, VSD, lesinya kecil, tapi sebetulnya ada coincident defect yang lain, ya. Jadi dia pH. Kalau dilihat dari lesinya kecil, harusnya nggak pH, tapi mungkin ada hal lain yang harus dievaluasi, sehingga pasien ini harus di-screening pH. Kemudian grup yang keempat adalah pasien yang sudah dikoreksi, tapi ada residual pH, ini harus di-follow up 3-6 minggu, echo maupun clinical. Dan annual screening perlu untuk pasien-pasien yang sudah dioperasi, tapi dia modalnya, baseline-nya sudah mulai ada peningkatan pulmonary vascular resistance. Untuk connective tissue disorder, ini juga spesialistik, perlu annual screening pada pasien-pasien misalnya systemic sclerosis spektrum yang mempunyai lung diffusion capacity untuk karbon monoksidanya rendah, dan penyakitnya sudah dideteksi lebih dari 3 tahun. Jadi sebetulnya ada screening tools-nya untuk orang yang, untuk ada expert lain ya, saya tidak expert dalam hal ini. Kemudian untuk pasien HIV, jadi sebetulnya HIV itu insidence pH-nya itu nggak tinggi sih kalau untuk pasien HIV, tapi karena HIV itu ternyata banyak, mudah-mudahan di Indonesia nggak banyak ya, tapi di seluruh dunia itu banyak,
dan outcome-nya, kematiannya, tingkat kematiannya tinggi, makanya penting kita men-screening pH pada pasien dengan HIV. Nah, terutama pada pasien dengan HIV yang perempuan, yang penggunaan IV drug abuse, hepatitis C, dan yang berasal dari negara-negara dengan high prevalensi. Kemudian heritable pH. Nah, ini menarik bahwa terdapat mutasi gen pada 16,9% pasien-pasien PAH. Dan kalau pasien-pasien PAH itu ada family history dia punya family history, maka ada 89% ditemukan mutasi gen. Kemudian pada pasien-pasien tersebut mempunyai risiko seumur hidup untuk timbulnya PAH pada 14% laki-laki dan 42% perempuan yang carrier, ya, jadi punya riwayat. Nah, genetic counseling diperlukan, annual ekokardiografi juga diperlukan. Kemudian, satu hal lagi adalah portopulmonary hypertension. Portopulmonary hypertension ini adalah pasien-pasien dengan liver disease. Jadi kita mesti ingat juga kalau kita punya pasien dengan liver disease, kita pikirkanlah kemungkinan apa pasien ini ada pH-nya atau tidak. Karena kalau kita evaluasi lebih awal, mungkin outcome-nya akan lebih baik, ya. Dengan pasien dengan liver transplantation, itu 10% juga ternyata min PAP-nya ditemukan tinggi. Ini ada beberapa slide saya terakhir, ini hanya sekedar kasus ilustrasi saja. Untuk pasien PH, ada pasien saya kebetulan 39 tahun perempuan, dirujuk dari rumah sakit lain karena PH, dicurigai karena ASD, keluhannya seperti tadi, cepat lelah, ada abdominal discomfort, ada ankle swelling, kemudian ada tanda-tanda right heart failure. Di sini ada ronsennya, kita lihat sudah ada kardiomegali, kemudian ada right ventricle yang membesar, ada segmen pulmonal yang menonjol, kemudian batas jantung kanan yang melebar juga. EKG-nya tipikal sekali, ada P pulmonal, aksisnya ke kanan, RBBB, dan RVH. Nah, kemudian kita melakukan ekokardiografi. Dari sini kita lihat bahwa katupnya nggak masalah, kontraktilitasnya juga nggak masalah. Jadi saya bisa mencoret pH grup 2 pada saat itu, ya. Dan dari ekokardiografi ini terbukti bahwa ada high probability of pH. Nah, kemudian karena kirimannya ASD, jadi saya evaluasi apakah ada ASD atau tidak. Ternyata dari ekokardiografi saya hanya menemukan adanya PFO tanpa disertai adanya ASD. Dan right heart kateterisasi dilakukan di sini. Dari right heart kateterisasi didapati bahwa pasien ini adalah pH prekapiler, di mana PA-nya tinggi, pulmonary vascular resistance-nya tinggi, dan wedge pressure-nya dalam hal ini diukur karena kateternya bisa langsung masuk ke LA, jadi tidak wedge, tapi yang diukur adalah LA pressure-nya tidak terlalu. Waktunya 1 menit lagi ya, Dr. Mil. Kenapa, Dok? Waktunya 1 menit lagi. Oke, iya, ini udah hampir selesai. Kemudian kita lakukan CT scan. Dari CT scan didapatkan dilated pulmonary artery, tidak ada trombus di arteri pulmonal, tidak ada kerusakan atau abnormalitas dari lung tissue. Jadi kita bisa coret pH grup 3, jadi grup 2 dan grup 3 kita coret. Kemudian kita lakukan perfusion defect scanning dengan technetium. Kita bisa melihat ada di expertise dikatakan ada defect di situ, tapi suggestion-nya adalah harus dilakukan ventilation perfusion scanning. Nah, dari sini kita menentukan working diagnosisnya pH grup 4 dan masih ada differential diagnosis pH grup 1. Pasien ini baik-baik saja diberikan terapi pulmonary dilator. Nah, ini adalah slide saya terakhir. Take home message-nya adalah kita penting untuk mengenali pH karena bisa terkait dengan outcome. Kemudian kita juga harus mengenali ada 5 grup klasifikasi dari pH, dan ekokardiografi itu merupakan alat yang penting untuk screening diagnosis dan mengklasifikasi grup-grup dari pH tersebut. Referral yang dini ke pH center perlu untuk manajemen lebih lanjut dan untuk outcome yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah multidisciplinary approach, itu sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Dr. Irma kalau kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.